Saya Verbum Veritatis atau Diki Gadas menantang Kainama untuk berdebat dua arah. Apakah Yesus Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan? Tapi Golden nggak ditantang ya, lu nggak ditantang, cuma dimaki-maki kalau lu Gol. Harusnya kasih gue aja lah si Deki itu. Gampang kok kalau buktiin Allah Tuhan. Gampang juga kalau buktiin Yesus itu bukan Tuhan. Ternyata ini yang dari sini yang ya, lo tau kan? Baru orang video langsung ke Tomim ya, serang pribadi. Ya itu, orang kalau gak punya kualitas. yang kemarin saya sempat tanggap video. Nah, saya tidak akan kita ini, mungkin kita terkait yang macam-macam. Dan sekarang adalah langsung lihat, inilah tipikal dari Muslim. Dan tidak jauh-jauh, lihat mukanya aja, mukanya udah kayak manusia goblok. Coba, menurut lu gimana nih Gol? Apakah muka lu muka bodoh? Ada orang lain nggak pernah panggil kalau muka lu muka bodoh? Nggak pernah ya. Kalau orang lain lihat muka gue muka cerdas banyak, tapi yang dilontarkan Deki dengan menyerang pribadi atau ad hominem malah menunjukkan kualitas dia itu nggak berkualitas sama sekali. Ya saya nggak pernah tuh nyerang pribadi si Deki, tapi yang saya serang itu argumennya. Oke, di sini ada Goldian dan kita hari ini akan kembali membahas Deki Gadas ya. Ini sekarang kok dia jadi tukang komplain aja ya? Isi dia komplain semua loh. Padahal dia dokter teologi, ini aneh juga ya. Seorang dokter teologi tapi kerjanya mengkomplain omongan orang ya. Ini dia juga barusan 8 menit yang lalu baru selesai komplainin video dari ini ya, Ustadz Kainama sama Kodondi ya, Kodonditan dan Ustadz Kainama yang membahas tentang kontradiksi Bible. Nah, ini tadi dibahas dan tiba-tiba sekarang isinya bukan pengajaran ya. Ini dokter teologi tapi kok isinya bukan pengajaran, aneh juga dia. Bilang saya Verbum Veritatis atau Diki Gadas menantang Kainama untuk berdebat dua arah. Apakah Yesus Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan? Di dalam debat saya akan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak qualified untuk disebut sebagai Tuhan. Dari dalam Al-Quran sendiri, dari dalam hadis-hadis, dari dalam literatur otentik Islam sendiri, dari para teolog Muslim, dari para penafsir Muslim sendiri, yang anggap otoritatif. Ini seru ya, ini tentang debat dari dokter Deki Gadas ya. Dokter Deki Gadas mengajak Ustadz Kainama ya, ini kita tunggu saja apakah jadi tidak. Tapi kalau dia dari kata, lu nggak ditantang, cuma dimaki-maki kalau lu. Harusnya kasih gue aja lah si Deki itu. Gampang kok kalau buktiin Allah Tuhan. Gampang juga kalau buktiin Yesus itu bukan Tuhan. Ya cuma dia jangan malu gitu, jadi menantang Kainama ya. Kalau lu, ya yang dia ngomong ini. Ternyata ini yang model dari sini yang ya, lo tau kan? Baru orang video langsung ke Tomim ya, serang pribadi. Ya itu, orang kalau gak punya kualitas. yang kemarin saya sempat tanggap video. Nah, saya tidak akan kita ini, mungkin kita terkait yang macam-macam. Dan sekarang adalah langsung lihat, inilah tipikal dari Muslim. Dan tidak jauh-jauh, lihat mukanya aja, mukanya udah kayak manusia goblok. Punya manusia apa muka bodoh sama nggak bodoh ya, kecuali lagi ini ya berliur-liur air gitu kan, keluar ingus atau apa ya, ngecas itu mungkin muka bodoh ya.
Tapi kalau kayak gini, apanya yang muka bodoh ya? Coba, menurut lu gimana gitu? Apakah muka lu muka bodoh? Ada orang lain nggak pernah panggil, kalau muka lu muka bodoh? Nggak pernah ya. Kalau orang lain lihat muka gue muka cerdas banyak, tapi yang dilontarkan Becky dengan menyerang pribadi atau ad hominem malah menunjukkan kualitas dia itu nggak berkualitas sama sekali. Ya saya nggak pernah tuh nyerang pribadi si Becky. Tapi yang saya serang itu argumennya yang serba strong dan lain sebagainya. Nggak ada yang bilang lucu juga dia. Kalau aku perusahaan dia itu STT dari sekolah tipu-tipu. Saya juga bingung kenapa disebut muka bodoh ya. Ini dendam sekali mungkin ya, dendam sekali sehingga mengatakan orang muka bodoh. Padahal diri juga kalian kalau dilihat tuh, agak diri juga kalian. Lihat. Aduh. Karena jumpa lagi dengan hamba pendeta Timbalan Embel sama merdeka tanpa doktrin bapak-bapak pendeta. Oke, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, ya, di kesempatannya. Bentar, kau goblok. Bentar, kau udah goblok. Kamu lagi. Makanya saya bilang kamu goblok itu karena memang kamu goblok. Yang bikin doktrin itu bukan bapak-bapak pendeta. Kekristenan tidak percaya doktrin bapak-bapak pendeta. Jadi kalau kamu berupaya untuk poisoning the well, meracuni sumber dengan itu doktrin itu kamu goblok. Itu memang karena kamu nggak ngerti apa-apa. Jadi gak usah kamu, makanya saya bilang kamu goblok itu karena memang kamu goblok. Dan begini, di dunia ini satu-satunya agama yang di dalamnya itu laku segala macam tipu daya, segala macam kegoblokan, segala macam rubis, omong kosong, fitnah, itu adalah kalian. Menarik ini ya, si goblok Deki ini. Ya, jadi dari pertama bilang lu muka goblok, terus masalah doktrin ya, di mereka nggak ada doktrin dibilang. Ya, menurut lu gimana nih? Ini dari tadi omongan dia, dari satu kalimat, 30% isinya goblok loh. Ya, mungkin dari aku yang menurut Deki goblok, ketika Deki menanggapi si goblok, maka Deki malah menunjukkan kalau dia goblok. Karena apa? Nggak mungkin orang pintar menanggapi orang goblok. Yang ada orang goblok menanggapi orang goblok. Ternyata bisa kita nilai dari silogisme dan konsekuensi yang harus diterima bahwa Deki itu si goblok. Nah, lalu yang kedua, Deki ngatain bahwa pendeta nggak pernah doktrin. Nah, ini Deki juga goblok, ya. Terus yang di gereja khotbah Yesus Tuhan tanpa dalil hanya orasi semata itu siapa? Ya, pendeta itu dengerin Deki goblok. Terus yang ketiga ya, Deki nggak ngaca di dalam internalnya sendiri bahwa dia bilang kalau di Muslim itu ketika ada orang misalnya seperti Ustadz Kainama, Pak Mahim Ali bicara tentang kekristenan itu langsung laku. Loh, padahal kapasitas dan kapabilitas mereka ini diakui, bukan seperti si Deki goblok yang dimana kalau di dalam internal mereka NKC buka mulutnya dengan lapisan atau baju Arabiknya yang kacau, dia langsung diterima, bahkan dia bisa beli Alphard. Contoh si Saifuddin Ibrahim. Nah, Deki ini gajah di depan mata dia tak nampak, tapi sembuh di seberang pulau itu nampak. Berarti si Deki ini goblok. Dari argumentasinya mah Deki goblok. Lu ikutan ngomong Deki. Lu ikutan ngomong 30% isinya malah orang goblok juga ini. Lah emang Deki goblok. Oke, kita lanjut dulu. Iya. Ya, Deki goblok menurut Deki yang goblok itu. Manusia seperti Kainama laku di Islam. Manusia seperti Irena Handono laku di Islam. Manusia seperti Yahya Waloni laku di Islam. Manusia seperti Felix Yao laku di Islam. Manusia seperti Sami Munir laku di Islam. Termasuk bocah seperti kamu juga laku di Islam. Manusia-manusia seperti itu yang tadi saya sebutkan itu, kalau bahkan dikasih gratis kepada kekristenan untuk kasih mereka cara apapun, kamu tidak mau, kamu tolak. Kamu duduk aja, kamu dengar dulu 53 tahun, dengar dulu, belajar dulu, baru kamu boleh ngomong. Ya, ini lucu juga ya.
memangnya di Kristen ada gitu ya, dibiarkan orang 53 tahun belajar nanti baru boleh ngomong. Bayangkan ya, artinya kalau dia murtad dari Islam umur 30, tunggu 53 tahun belajar, artinya tunggu umur 83 dia baru boleh ngomong. Sedangkan NKC, ya perasaan dia langsung ngomong ya, NKC, Saifuddin Ibrahim, Fatimah Sedekah, ya, dan lain-lain. Ada siapa lagi, pada itu ada 2 lagi itu, ya saya lupa namanya, ya itu mereka gimana gitu. Ya diterima dengan luar biasa di kekristenan, ya ini nggak sesuai dengan omongan dari si Deki Ngadas ya, dia ngomongin siapa gitu, padahal di Kristen, ya si NKC itu dielu-elukan sekali sama mereka. Nah ada tuh belajar 53 tahun, terus memangnya dia sendiri udah 53 tahun ya, sedangkan si Diki Ngadas ini saya rasa umurnya nggak sampai 53 ya. Jadi lucu juga kalau sampai harus belajar 53 tahun dulu. Ya kan dia goblok. Oke. Ya mungkin saya lanjut aja ya. Jadi ini mungkin cerminan untuk Diki Ngadas. Tolonglah gitu, tuh NKC ya. Bagaimana NKC yang sama sekali lebih parah gitu. Ilmunya nggak ada loh, cuman salam gitu kan. Teriak-teriak ya, modal mic dan juga modal ngerusuh gitu. Ya, semua seperti itu. Udin juga sama gitu kan. Mulutnya sekarang udah makin merah kalau Udin kan. Ngomel-ngomel juga. Oke. Tapi kalau di kalangan kalian, yang penting membuka mulut melawan kekristenan dan membela Islam, biar isinya itu sampah dan rubis. Oh itu Allahu Akbar, kita punya pembela iman, pembela akidah dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Mari kita dengar dia ngoceh sebentar lah. Berbahagia ini dan antara ini saya sabar dulu kau goblok. Gunakan istilah yang persis. Saya guru besar itu adalah istilah untuk predikat jabatan fungsional di dalam dunia akademik. Saya bukan guru besar. Guru besar itu prosesnya itu sangat panjang. Jadi saya juga tidak mau menerima satu predikat yang memang saya tidak boleh gunakan saat ini. Kamu gunakan itu karena kamu nggak ngerti apa-apa, atau kamu gunakan itu untuk satu tujuan yang lain yang nanti saya akan perlihatkan. Ya, jadi dia bukan guru besar ya, ya udah nggak masalah ya. Artinya dia sendiri mengakui dia tidak pantas. Tadi dia bilang ya, dia tidak pantas mendapat predikat sebagai guru besar. Ya karena dia goblok. Itu lanjutin sedikit lagi, bagus itu. Ini tentang hijau apa sih? Sudah bikin video nggak ya? Silakan aja. Tadi oh iya, swasta mana ya? Gue kangen loh sama swasta. Masih tenggelam dia. Dia ganti shift sama Demian lagi muncul, dia nggak bisa muncul. Mereka tuh trinitas, harus ganti-ganti waktu. Oh iya. Jadi belajar gunakan istilah yang tepat. Apa yang jelas di channel juga anggap beliau memiliki gelar Starta 3 yang oleh dokter video saya. Itu yang tadi saya katakan, itulah tipikal kalian. Karena kalian itu selalu bergerak dari satu paradigma goblok kepada paradigma goblok yang lain. Kalian itu kan begini, kalau tidak ditanggapi, oh tidak ada yang berani menanggapin saya. Karena saya itu tidak bisa dibantah, maka mereka bahkan ketakutan, tidak ada yang berani membantah saya. Nanti kalau dibantah, oh mereka bantah saya karena mereka ketakutan. Saya membuat mereka ketar-ketir. Jadi kalian itu memposisikan diri pada kalau orang menanggapi salah, kalau tidak menanggapi juga salah. Kalau menanggapi dibilang orang ketakutan, ketar-ketir, dibilang kalian hebat, makanya ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi maka oh tidak ada yang bisa kalahkan saya. Itulah kalian. Ya di sini lucu ya. Jadi dia bilang dia tanggapin Goldian karena dia bilang kalau nggak ditanggapin nanti dibilang dia ketakutan dengan Goldian. Ini agak lucu ya. Jadi dia bilang dia tanggapin karena serba salah, nanggapin salah, nggak ditanggapin salah. Sebenarnya kenapa harus pusingkan dengan omongan orang? Artinya Bang Diki Ngadas ini ya, Dokter Diki Ngadas ini, Pendeta Diki Ngadas ini nggak punya prinsip kalau saya lihat. Ya dia pelin-pelan gitu. Mungkin ada masukan dari orang ya dengan mengatakan pendeta gitu kan. Kalau kita nggak tanggapi video Goldian, nanti dikira kekristenan takut, ya takut. Cuma begitu dia tanggapin, dianggap ya si Diki Ngadas ini nanggapin anak kecil gitu. Sebenarnya ya ini tergantung kamu gitu. Ngapain harus pelin-pelan? Gitu kan? Kenapa harus pelin-pelan? Ini kamu harus punya prinsip gitu. Sama seperti saya,
Ya, ada beberapa channel Kristen kayak Teolog Kontekstual, CIA, dan channel-channel kecil-kecil lainnya gitu kan, yang sebenarnya setiap hari memfitnah saya juga. Mereka sangat sering menggunakan nama saya untuk dijadikan konten, tapi saya nggak pernah mau tanggapin. Kenapa? Karena menurut saya itu nggak urgent gitu, nggak urgent dan nggak akan mengubah cara berpikir saya gitu. Nggak ada kepentingan saya di dalam. Jadi saya juga nggak akan peduli mereka mau bilang, oh Julius takut gitu kan, Julius takut gitu. Saya nggak peduli gitu. Karena prinsip saya, ya saya lakuin seperti yang saya pegang. Saya pegangnya adalah yang kira-kira butuh saya tanggapi, saya tanggapi. Kalau yang belum mendesak, saya nggak akan tanggapi. Udah gitu. Ngapain bilang, oh takutnya nanti saya dipikir nggak berani sama dia, gitu kan? Ini artinya Bang Diki Ngadas ya, Dokter Diki Ngadas ini nggak punya prinsip sebagai seorang pria dan sebagai seorang manusia gitu. Manusia itu dinilai dari prinsipnya, dia bisa pegang nggak gitu, gitu kan? Prinsip itulah harga diri utama kita. Kalau prinsip aja kita nggak punya, mau apa lagi gitu? Yang jadi orang pelin-pelan itu paling nggak benar. Jadilah orang yang benar-benar punya pendirian. Ya, punya pendirian nggak mudah digoyangin sama orang. Oke, di sini ada Pak Ryan ya, Bang Ryan, dan ada Bang Hembacai. Assalamualaikum buat keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelum kita nonton lanjut ya, mungkin pendapat dari Aku Bang mau Ryan. aku mau lurusin logika goblok si Deki, boleh nggak? Ya, tapi santai, jangan banyak kali goblok. Nanti dibilang nggak ada bedanya di sini. Ya emang dia goblok. Lo enggak, emang dia goblok. Oke, yang pertama gini ya. Dia mengatakan bahwa, oh ketika aku nggak menanggapi video si bocah ingusan ini, maka dia akan bereaksi. Si bocah ingusan maksudnya saya, kata Diki, bahwa, oh kekristenan takut, nggak berani nanggapin video saya. Itu dia pakai parameter apa mengatakan kekristenan takut kalau nggak nanggapin video itu apa? Kan di sini ada kesalahan logika yang kacau. Jadi dia ini membangun dia. Oke, sabar dulu. Nah, jadi Deki ini membangun sebuah konstruksi atau paradigma yang salah. Itu sudah dari awal ditunjukkan oleh si Deki. Nah, lalu ketika Deki mengomentari video saya, lalu bilang, oh si Deki kejang-kejang gara-gara video ini. Nah, kan Deki ini goblok. Nah, yang menilai bahwa Deki kejang-kejang ini siapa? Point of view sudut pandang dari siapa? Kan dia tidak memiliki parameter yang pas. Dia tidak dapat gelar doktor starta 3 lulus cum laude dari Universitas Stupidity, atau kalau kata Pak Mangabul Sagala sekolah tipu-tipu. Emang benar sekolah tipu-tipu dilabelkan kepada Deki yang goblok yang mengomentari video si goblok, dan si goblok dikomentari oleh dokter goblok. Kan itu logika yang benar tuh. Oke, makasih. Oke, saya lanjut menurut Pak Ryan gitu ya. Kenapa harus sampai mikirin omongan orang lain gitu? Apakah memang dia nggak punya prinsip gitu kalau secara Bang Ryan melihatnya? Ya, saya juga heran ya sama Dr. Diki Ngadas ya. Dia selalu buat video reaction. Dulu sih kalau saya lihat itu biasanya dari Ukti Eza ya. Saya suka melihat ya. Dia membuat testimoni terus dibantah lagi sama saudara kita Ukti Eza. Kadang-kadang keilmuan si Dr. Deki itu saya juga mempertanyakan apakah seorang dokter yang apalagi saya dengar dia komlot ya. Beberapa video dia pernah saya perhatikan saat dia membalas reaksi dari Ukti Eza Rafflesa itu sering kalah dalam argumennya gitu loh. Padahal kalau kita perhatikan Ukti Eza itu bukan seorang sarjana ya, artinya nggak sampai S3 ya, kalau sarjana mungkin ya, tapi artinya level dia taruhlah S1. Tapi kok si Deki yang mengaku lulusan seorang dokter, cara berpikirnya itu sama dengan anak-anak PAUD gitu loh. Mungkin keilmuannya Bang, SD lah Bang. Kalau PAUD sedih kali Bang. SD minimal deh. Nanti kalau PAUD ya merendahkan dia kali gitu. Ya enggak, bukan serendah itu, karena tanggapan dia itu nggak selevel dengan detail yang dia sandang gitu loh. Sama kalau saya beranggapan berarti sama dengan anak tingkat PAUD gitu loh. Bisa jadi ya, karena kan sekolahnya punya dia itu kan sekolah punya dia. Kalau udah sekolah punya sendiri ya nilai sendiri, kerjaan sendiri, kasih sertifikat sendiri, stempel sendiri semua. Berarti kan apa? Sekolah tipu-tipu kan? Sama juga dulu pernah kejadian, adalah salah satu universitas di Jakarta ya. Saya nggak usah sebutkan, nggak enak juga. Artinya
dia merintis, dia background sarjana nggak ada, akhirnya dia kuliah di situ ya dengan hasil seperti Deki Ngadas. Saya kadang-kadang tertawa gitu loh, kok orang seperti ini ada ya di dunia nyata gitu. Jadi artinya tidak sesuai dengan titel yang dia sandang, cara berpikirnya. Orang kalau udah mindsetnya sudah seorang dokter, itu kan cara berpikir berbeda dengan anak PAUD. Taruhlah kelas anak SMA lah ya, itu udah berbeda sekali. Orang kuliah sama orang S1 itu udah beda. Dokter udah beda. Itu disantai. Ya. Jadi saya lihat, apalagi taruhlah sama Goldian, anggaplah dia anak ingusan. Tapi cara membantahnya itu kan seperti apa ya? Seperti anak PAUD gitu loh. Masa kalah sama Goldian ya, bocah kemarin sore? Kan nggak masuk di akal gitu. Seharusnya seorang dokter itu dengan tenang dia tanggapin video reaction dari Goldian gitu loh. Jangan dia bernarasi seperti anak PAUD. Di sinilah kita bisa melihat berarti kualitas dia seorang dokter, kualitas dia seorang titel ya, itu nggak sesuai dengan kepribadian dia, harus dipertanyakan. Itu aja. Jangan dia sekolah di bawah pohon bambu ya. Dia terlalu panik mungkin ya, terlalu panik dengan tanggapan orang. Mungkin banyak orang nge-WA dia ya, banyak mungkin pengikut dia nge-WA abang atau pendeta gitu kan. Kamu direaksi tuh sama Goldian gitu, dikata-katai gitu, terus dia panik gitu kan, panas kan dari caranya tuh emosi ya, dari yang pertama kali udah emosi, ini juga emosi gitu, nggak bisa santai gitu. Itu waktu orang-orang CIA dan yang lain-lain bahas saya gitu, banyak, ini salah satu saksinya si Ewi nih ya, banyak sekali WA masuk ke handphone saya, nge-share video orang-orang yang ngebahas saya gitu kan. Terus saya cuma keluarkan satu video, biarkan anjing menggonggong, selama dia nggak menggigit saya nggak akan peduli. Saya ada buat video itu ya, saya biarkan anjing menggonggong, saya bilang. Kenapa? Karena kalau ditanggapi, tadi kan dia bilang, kalau nggak ditanggapi salah gitu, ditanggapi juga salah. Memang manusia seperti itu. Ya, saya mungkin ambil contoh ya, ini salah satu nasihat untuk dokter Deki Ngadas juga ya, untuk pendeta Deki Ngadas, bagus ya. Karena manusia itu yang nggak ada ininya gitu. Kalau kamu mau dengar kata orang, nggak selesai, sama seperti gambar ini mungkin ya. Tuh ya. Ini kan gambar yang menunjukkan bagaimana sifat orang. Ya, kamu naik keledainya, orang akan bilang mati nanti keledainya, dinaiki oleh dua orang. Terus kalau lakinya yang naik, akan dibilang lakinya nggak sayang istri, gitu kan? Terus kalau istrinya yang naik, dibilang lakinya yang takut istrinya. Kalau dua-dua nggak naik, dibilang orangnya bodoh, gitu kan? Ada keledai nggak dinaikin, gitu. Apapun yang kamu lakukan, pasti akan ada yang nggak suka, gitu. Akan ada pro dan kontra. Itulah namanya hidup, ya. Siapa sih yang di dunia ini ya? Siapa sih yang di dunia ini yang nggak pernah dikomplain, gitu ya? Baginda Rasulullah juga dikomplain, gitu kan? Ada yang senang, gitu. Ada yang juga yang nggak suka. Jangankan itu, Yesus aja juga banyak yang nggak suka. Lebih banyak yang nggak suka malah gitu kan? Yesus itu kan disalib karena banyak yang nggak suka, pendukungnya dikit gitu. Iya, begini saya tambahin deh. Jadi gini. Bentar, Pak Ryan, saya mau ngasih tunjuk muka goblok yang sesungguhnya ini. Kan ad hominem ke saya. Muka saya goblok, ini ada muka goblok yang sangat-sangat goblok. Lama kali nih screen gue. Lu muka Goldian yang bikin saya ketawa Goldian. Iya, inilah muka goblok. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh iya, ya inilah muka goblok sesungguhnya. Ini ada lagi muka goblok ya. Sebentar. Wah, lu bela-belain nyari Instagram dia. Enggak, aku kan analisis. Ini loh muka goblok. Dia kan nggak ingus. Ini muka goblok, sebentar. Mana ya? Ini loh. Aduh, kayak apa ini? Ini isi omongan Goldian. Ini ngomong 10-30%-nya bilangin orang goblok nih. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, jadi buat dokter Diki ya, stoplah untuk bingung ya dengan omongan orang gitu. Nggak akan selesai gitu. Kamu ambil keputusan apapun, nggak akan semua orang puas. Bahkan dulu 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu saya pernah bilang gitu ya, kita nggak bisa jadi Indomie yang memuaskan semua orang. Indomie aja ada juga yang nggak suka gitu ya. Udah gitu mantap Indomie pun tetap aja ada yang komplain, ada yang nggak suka juga. Oke, silakan lanjut mungkin dari Pak Rai Baca. Assalamualaikum buat Bang Farid ya dan Bang Mahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Oke, dari Bang Baca. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah seseorang ini kan walaupun setinggi apapun gelar yang diberikan,
apalagi gelar itu hanya untuk apa ya, hanya untuk melihat, membuktikan bahwa aku ini lebih hebat dari orang lain kan. Akhirnya merendahkan dirinya sendiri gitu kan. Makin nafsu namanya, nafsu untuk membela sesuatu yang tidak patut dibela gitu kan. Nah, saya apa ya, bukan karena saya ini seiman dengan Goldian, sama-sama kita seiman, tidak. Goldian dia membuktikan kebenaran apa yang ada di kitab itu, dan dibuktikan Goldian ini dengan ilmiah, dengan bahasa aslinya, dengan tekniknya kan. Nah, tapi orang panik ini dia akan merasa apa ya, merasa tidak nyaman gitu bahwa sesuatu ini dibongkar gitu, tidak nyaman. Nah, maka dia jadi apa? Jadi merendahkan dirinya dengan gelar seperti itu, gelar doktor loh, ya seharusnya tidak seperti itu bersikap aja dokter loh. Mungkin dia dengan koresponden atau surat menyurat atau lebih santun gitu kan. Kalau Goldian dengan marah juga, saya kan wajar ya. Mungkin usia dia masih berapa gitu kan, masih panas-panas juga gitu kan. Tapi yang udah gelar doktor ini, waduh. Tapi itulah tipikal manusia tadi kan. Dia tidak ngerti tentang cerita tadi itu, Bung Julius, tentang keledai dengan 2 orang manusia. Dia tidak pernah tahu tentang cerita itu. Kalau dia tahu mungkin dia bisa bermain diri kan gitu kan. Dia tidak pernah tahu tentang ucapan. Makanya tadi dalam Islam ini banyak ulama-ulama itu cerdas-cerdas. Sampai tadi mengatakan bahwa barang siapa apa tadi ya, barang siapa bebas dari kritikan manusia, maka orang itu gila. Jangan kan gitu, orang gila jadi dikritik sama orang yang tidak gila kadang-kadang. Nah, itulah sifat-sifat manusia yang nggak bisa mengontrol diri, yang merasa dirinya hebat gitu kan. Jadi saya punya pikiran, jangan-jangan dulu dia ini SD-nya ikut ujian persamaan, SMP-nya ikut ujian persamaan, SMA-nya ikut ujian persamaan. Bukan kita merendahkan pendidikan ya, tapi ada pendidikan yang seperti itu gitu kan. Mungkin dia hanya SD kelas 6, tidak tuh ikut ujian persamaan aja lah. Tiba-tiba nanti tidak sekolah SMP kelas 1, kelas 2 karena ada kemampuan finansial sekarang kan. Kelas 3 ikut ujian persamaan aja lah, tapi tidak pernah kelas 3 kelas 1. Orang nggak, setahu saya dulu kalau kita mau ikut ujian persamaan, kita tuh udah kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak lulus gitu kan. Tahun depan kita ikut persamaan. Kalau gitu setahu saya ya pendidikan gitu. Sama juga kalau di SMA kan sekarang bukan persamaan lagi namanya, saya lupa namanya, udah bukan persamaan setahu saya. Oke, seperti itulah kan, persamaan lah kan. Mungkin tidak sampai. Ya, masa itu kelas khusus. C, ujian C apa namanya itu? Ujian C. Ada C, paket C. Iya, paket C. Ya, paket A, paket B, paket C itu kan. Itu kan ujian persamaan namanya kan, untuk jenjang-jenjang lebih lanjut. Nah, mungkin dia tidak hanya mau masuk ke 1 berarti, karena saya lihat cara bicara dia tidak seperti orang yang punya tingkat intelektual tinggi gitu kan. Mungkin gini bang, di bawah pohon bambu bang, di bawah pohon bambu sekolahnya. Saya ini hidup di pasar, di terminal gitu ya. Kawan-kawan saya di terminal tuh nggak sekolah, tapi nggak segitu-gitu amat ngomongnya, walaupun dia mabuk, walaupun dia marah kan. Paling yang penting gitu aja kan. Ya, tapi ini lebih parah dari itu. Jadi sayang ya, sayang gelar doktor. Ini kalau memang dokter yang betul-betul punya disertasi hebat-hebat yang bagus-bagus, malu mungkin mereka ya, malu gitu. Kalau ada formalitas ini bisa dicabut tuh, saya rasa gelar itu kan dengan tingkah. Karena di bawah pohon bambu bang Andreas. Ya itulah kita lanjut yang lain. Cuman Bung Goldian agak-agak itulah ucapan itu jangan dilanjutkan. Enggak, Pak baca, saya cuma mengikuti alur berpikir Pak Deki. Kan Deki ngomentarin video si goblok. Kan nggak mungkin namanya dokter atau orang pinter itu mau berkomen tentang ocehan si goblok. Ya, yang mau berkomen atas ocehan si goblok ya orang goblok. Nah, ternyata kalau kita bisa tarik dan kita luruskan paradigma cara berpikir Bu Deki, si dokter goblok ngomentari video si goblok, lalu si goblok ini memberikan komentar ke dokter goblok, dokter goblok memberikan komentar lagi kepada si goblok. Kan itu harusnya parameter yang sesuai. Jadi saya bilang kan, pantas ente seperti itu kan, bolehlah seperti itu saya bilang kan tadi kan. Tapi karena kita dah tahu dia goblok, mengomentari, kita lebih pintar lagi sekarang dari dia gitu, lebih pintar lagi, biar dia makin terpuruk. Oke, lanjutin lain tambah. Oke, ya makasih buat Pak baca ya. Saya lanjutin di Bang Farid gitu kan. Kenapa ya gitu ya? Harus mikirin omongan orang lain gitu. Apakah nggak ada prinsip, nggak ada pegangan sendiri si Deki Ngadas? Oke, terima kasih waktunya Bang Julius. Jadi saya bisa menyimpulkan ada 2 blunder terbesar dari si Deki Ngadas. Yang pertama, Deki Ngadas ini tidak punya kapasitas untuk berkata-kata statement, tapi hanya
dikata-kata hanya goblok, goblok, dan goblok. Dan itu secara nggak langsung bagi orang yang objektif memandangnya, ini orang cuma ngatain orang goblok, tapi dia sendiri nggak punya kapasitas. Dan yang kedua, dari sepanjang video yang diputar tadi, Daging Nada sama sekali nggak nyentuh atau bikin Goldian ini terpuruk, malah justru jadi terpuruk dia. Dan saya puji bagi Bang Goldian bisa manfaatkan blundernya Daging Nada sini, ini luar biasa, termasuknya generasi cerdas, harapan bangsa, dan Zakir Naik masa depan. Itu harapan saya sama Bang Goldian. Semoga jadi Zakir Naik masa depan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan saya bahwasanya orang yang cuman besar mulutnya saja tapi otaknya kecil hanya akan mempermalukan dirinya sendiri maupun yang dibelanya. Dia kan bela agama Kristen, secara nggak langsung mempermalukan Kristen. Jadi mohon maaf, yang Kristen nonton di sini pasti akan sangat malu lihat ulah dokter Daging Nada. Itu aja Bang Julius sama Bang Goldian. Saya pamit langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Bang. Oke, dari Bang Farhan, Bang. Ini lucu juga ya. Dia takut diomongin kalau dia nggak respon salah, dia respon salah gitu. Jadi dia pilih ya udahlah dia respon aja. Apa harus sampai sebegitunya dia nanggapin omongan orang? Oke, terima kasih Bang Julius. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, ijazah itu cuman sebagai tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Jadi ijazah itu cuman tanda sekolah saja, bukan tanda sebagai berpikir. Karena kecerdasan secara intelektual itu bukan ditentukan oleh selembar kertas, tapi bagaimana Anda mengaplikasikan ilmu yang Anda pelajari dari tempat Anda menimba ilmu itu. Jika gelar doktor adalah sebagai parameter untuk kecerdasan, tentu ya Thomas Alva Edison tidak pernah sampai doktor. Bahkan banyak ulama-ulama besar yang pemikirannya luar biasa tidak pernah pakai sekolah formalitas, tidak pakai sekolah formal, tidak pernah. Jadi bagi saya ijazah itu hanya sebagai tanda Anda pernah sekolah, Anda pernah menimba ilmu, tapi bukan sebagai parameter yang baku bahwa Anda pernah berpikir. Jika mengomentari apa yang dilakukan oleh Daging Nada di videonya, jelas kata-katanya penuh dengan hujatan seperti itu, tidak mencerminkan apa yang diambil dari tempat dia menimba ilmu. Artinya jika dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Akhi Goldian, harusnya dia lebih santun, dia lebih bisa menunjukkan level level dia harus bisa menunjukkan lebih tinggi, kapasitas dia harus ditunjukkan lebih tinggi dengan bahasa yang intelektual. Karena dari mulut kita bisa diakui bagaimana kita merangkum sebuah intelektualitas kita, merangkum sebuah pemikiran kita dan diaplikasikan dengan bicara yang secara intelektual dan mudah dipahami secara logika oleh manusia. Jadi kalau pemahaman dengan kata-kata yang menggunakan narasi kebencian, kata-kata goblok, kata-kata bangsat, kata-kata dan sebagainya, itu menunjukkan dia tidak punya kemapanan secara emosional. Karena intelektualitas itu ditunjang oleh basis dasar dari kemampuan untuk mengelola, memanage dari emosi itu sendiri gitu. Kalau orang-orang seperti ini terjun di dunia debat, yang saya menyambung yang tadi, kita ini terjun di dunia debat. Segala ucapan kita dia adalah menunjukkan bagaimana kita mengaplikasikan ajaran-ajaran agama kita. Bukan masalah kalah menang, tapi ketika kita mau mengungkapkan secara moralitas, secara morality, standar parameter dari agama yang kita bawa, ini akan menyejukkan dan akan memberikan sebuah pemahaman yang lebih clear terhadap pendengar kita, netizen kita. Kebenaran apapun jika dilakukan dengan cara salah, kehebatan apapun ilmu Anda ketika diaplikasikan dengan cara yang salah, itu akan menjadikan sebuah ambiguitas yang tinggi. Orang akan menjadi sebuah memahami ini seperti bukan kepintaran, bukan intelektual, tapi hanya mulut saja yang berbicara tanpa ada nalarnya yang di sana. Jadi jika kita memperjuangkan sebuah kebenaran, ya lakukan dengan cara yang benar, lakukan dengan cara yang santun, lakukan dengan cara yang orang akan memahami, oh iya kapasitasnya seperti ini gitu. Jadi poin saya adalah ijazah bukan sebagai tanda Anda pernah berpikir, bukan tanda Anda seorang intelektual. Ijazah hanya tanda Anda pernah sekolah, tapi bukan tanda Anda pernah berpikir. Terima kasih Bang Julius. Oke, makasih buat Bang Farhan ya. Ya sebenarnya disesalkan gini, kalau Goldian masih temperamen ya, saya mungkin maklumi karena saya juga pernah di usia itu ya. Kita kalau masih usia 20 ya, apalagi ini di bawah 20, ya udah 20 lah kita bilang tahun nih. Masih cepat cepat tersulut gitu. Tapi kalau seiring waktu
Apalagi kalau orang yang punya gelar akademis biasanya lebih santai. Kita lihatlah ulama-ulama ya. Kita lihat banyak ulama itu makin berilmu, mereka akan makin santai gitu. Nggak akan fokus ngurusi yang gini ya, bahkan lebih fokus adalah mengkaji ya, melakukan kajian aja. Oke, dari Ustadz Unggul, kira-kira sedikit aku lurusin ya, Jul. Sebentar aku lurusin ya. Aku nggak temperamen ya. Aku cuma mengikuti paradigma yang dibangun si Deki tadi. Nggak ada aku temperamen. Aku santai-santai aja. Dan aku nggak ad hominem. Dan kata-kata itu keluar karena Deki membangun sebuah cara berpikir yang seperti itu, yaitu silogisme yang tepat. Oke, lanjut. Oke, mungkin dari Ustadz Unggul nih, kira-kira lihatnya lucu ya gitu ya. Dia kena mikir kalau dia nggak respon dianggap salah sama pengikutnya, sedangkan direspon juga salah gitu. Memang manusia itu selalu gitu. Kamu ambil tindakan apapun pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting kamu ikuti dengan prinsip hidup kamu, ya udah gitu. Ngapain pikirin orang lain? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada dua saya nanggapinnya. Yang pertama, Deki nggak bisa serba salah karena dia mencoba mewakili agamanya, sekolahnya, dan wibawanya atau marwahnya dia di depan murid-muridnya ya. Jadi dia memang harus tampil itu. Tapi di sinilah blundernya. Alih-alih menunjukkan wibawanya sebagai seorang tenaga pengajar, seorang murid Yesus yang penuh kasih, yang berkata goblok itu masuk neraka. Itu ada loh di dalam gospel. Yesus melarang menyebut orang lain goblok masuk neraka. Nah ini jadi lucu ya. Jadi memang blunder. Dia harus terjun menanggapi, tetapi menjadi blunder karena dia tidak cantik melawan Goldiannya. Harusnya dilawan dengan penuh kewibawaan, kemuliaan, keilmuan gitu ya. Saya teringat ini Bang. Saya teringat Bang Awan gitu. Bang Awan tuh kalau kamu mau bilang dia gimana pun dia menanggapinya tuh santai gitu ya, dengan santai gitu. Jadi orang lihat dia benar-benar dewasa. Ya, nggak ada orang yang nggak bilang Bang Awan dewasa. Bahkan bagi orang Kristen sendiri pun penonton Kristen mengatakan ya kalau secara ini ya, secara karakter Bang Awan ini enak gitu. Iya. Nah, itu kan jadi gayanya Deki itu gaya seorang preman pasar atau preman terminal ya, nggak bagus gitu loh. Jadi dia blunder itu, memalukan dirinya sendiri dan memalukan agama yang dia wakilinya. Itu tentang Deki. Terus tentang Goldian ya, memang betul itu tadi Bang Farhan, Bang Julius sudah menceritakan ya masalah umur. Saya pun juga dulu I was once a young man too ya Goldian. Nah itu Goldian mantan. Iya. Dulunya kan aku mantan orang muda, umurku 2 kalinya Goldian, jadi pantas lah kalau memang masih temperamental. Walaupun Goldian bilang, oh enggak, saya ngikutin irama. Betul, Goldian itu hebat di strategi debat, di data dan fakta empiris yang dibawakan, bukan asumsi muter-muter, apalagi fitnah berbohong, tidak, bukan itu. My Goldian itu bukan seperti itu. Jadi biarin aja, nanti saya berjalan dengan waktu, Goldian akan tertempa kok. Gue tuh dulunya Goldian pendakwah, bukan debater, karena berguru sama Bang Julius, Bang Farhan termasuk Goldian ya, jadi seorang debater gitu. Wah, gue tuh dimaki-maki, di ad hominem, nggak masalah gitu loh. Cuma kuping ini panas kalau sudah yang dibully itu, yang difitnah itu nabi kita. Nah ini yang gue kadang masih belum bisa gitu ya. Karena kan nggak rela gitu loh, nabi gue dihina-hina, difitnah-fitnah gitu loh. Terkadang ya gue masih bertahan gitu ya, mencoba ngebalikin, ngegampar mereka dengan Bible-nya sendiri. Tetapi kan mereka memang dasarnya orang-orang orang-orang yang tanpa pengetahuan, berbicara hanya modal copas, berguru sama Christian penipu, David Kayu dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau untuk Goldian sih, jadilah diri sendiri, biarin aja, ikutin iramamu, nanti suatu saat kamu akan ketemu sendiri Goldian, bagaimana menggampar orang dengan senyum, menusuk orang dengan senyum. Lanjut Bang Julius, saya standby. Ya, ini benar-benar seni gitu kan. Seni berperang itu adalah kamu menang, ya, orang mampus ya, atau enggak orang mengakui kekalahannya dengan ini ya, dengan respect gitu, dengan berbesar hati gitu. Bang Julius satu lagi boleh nggak? Ya silakan. Mungkin aku sedikit satu lagi boleh nggak? Ya. Nggak, aku dulu, nanti baru Goldian. Sambung sedikit ya, karena Bang Julius tadi bilang itu sifat satria. Ya, kakek buyutku ya memberikan pepatah gini, bahasa Jawa, tapi aku terjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Menang
tanpa aji. Aji itu bahasa Jawanya jimat atau apa. Menang berpegang kepada tali yang diwariskan oleh Nabi kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Menang tanpa jimat, ya. Juga kita nggak boleh berbangga-bangga dengan otak kita, tetap berpegang kepada dua itu. Terus ngeluruk tanpa bolo, menyerang tanpa bala tentara keroyokan. Nah, terus ini yang paling penting, menang tanpa ngasorakan, menang terhadap lawan tanpa merendahkan lawan. Lawan kita itu akan benar-benar segan, tidak. Jadi menang tanpa merendahkan. Lanjut Bang Julius, Bang Goldian. Mantap nih pertanyaannya mantap. Mungkin sebelum lu Bang Dewa dulu deh. Biasa Bang Dewa kalau yang ginian dia juga spesialis untuk sifat kesatria ya. Assalamualaikum buat Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin langsung karena Bang Dewa dia pakai kuota ya, dia nggak pakai wifi ya. Kecil Bang Dewa suaranya. Iya. Ini kumpul semua ini ya. Oh, balak 6, balak 5, balak 4, balak 1. Buset ini kumpul semua. Mana ada wanita yang mau naik di sini. Ini apa nih temanya, Bang Dio? Dokter tapi ngamuk-ngamuk nanggapin anak kecil gitu kan. Karena dia bilang kalau nggak ditanggapin nanti besar kepala ini bocah. Ditanggapin dikiranya terlalu hebat dia ditanggapin. Jadi saya bilang sama dokter Bikingan, saya kasih analogi simpel aja gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada yang komplain. Ya sama mungkin dengan gambar ini ya. Ini salah satu meme yang sangat terkenal ya. Gitu kan. Apapun yang kamu lakukan, orang akan tetap ada bahan omongan. Yang penting kamu lakukan yang menurut kamu benar aja. Ngapain diurusin kata-kata atau orang mau ngomong apa gitu kan. Orang mau ngomong apa biarkan aja. Yang penting kamu lakukan yang menurut kamu paling sesuai dengan diri kamu, dengan prinsip hidup kamu gitu. Iya. Kemarin kan kalau nggak salah sudah dibahas ya mengenai soal ini ya. Ngamuk lagi dia Bang. Ya dia ngamuk lagi. Jadi kemarin dia buat video reaksi lagi. Tadi dia juga ngereaksi Ustadz Kainama dan Kodondi ya dengan marah-marah. Ya dia cuma monolog. Pada saat berdiskusi itu dia tidak bisa. Seorang dokter gitu loh. Sebenarnya dia waktu kecil cita-citanya pengen jadi dokter karena hobi banget main dokteran dulu waktu kecil. Iya, bukan di perempuan. Ini ada satu bukti ya. Kalau misalkan seorang dokter Begian itu orangnya sombong, besar kepala. Hati-hati, jangan besar kepala. Nanti nggak buat helm masuk. Kalau helm nggak masuk kan pakai apa? Pakai panci, ikut panci. Nah itu adalah bentuk sombongan. Pasti ada bang ya. Yang susah apa betul? Udah. Ini Enggak. Kalau nggak besar kepala yang besar sapanya. Lupa dia ngomong apa cara gini. Nanti silakan. Mungkin sebelumnya saya mau nanya dulu Bang, karena tadi siang saya ada bahas. Saya bilang orang yang jadi beruntung itu bukan orang yang sibuk dengan kerja, tapi saat kita saat kita kesulitan ya, ataupun saat kita butuh ya, kita lagi butuh apa, kita berdoa dan Allah memberikannya. Itu adalah orang yang sangat beruntung ya. Orang yang beruntung orang yang selalu apapun yang dia butuhkan Allah yang menyediakan. Jadi saya bilang contohnya Bang Dewa, tadi di Bang Dewa nggak baik. Mungkin sedikit pendapat aja Bang Dewa untuk hal tersebut. Menurut Bang Dewa gimana Bang? Saya bilang contohnya Bang Dewa ini termasuk yang saya lihat saat dia butuh apapun, saat dia berdoa selalu ada pertolongan dan dari Allah selalu mencukupinya. Betul nggak Bang Dewa? Ya betul seperti itu. Ada pepatah kuno yang bukan pepatah kuno juga, tapi pepatah dari ulama mengatakan yang namanya apa sih? Dewa mikir dulu lah, lupa ini. Gara-gara golnya lupa ini bener nih. Golnya kurang ajar ini bener. Lanjut dulu lain-lain lah. Oke, silakan betul. Enggak jadi lanjut dulu. Aku juga gara-gara Dewa jadi lupa apa yang harus disampaikan. Lanjut. Padahal dia bikin omongan dia padahal. Ya jadi sebenarnya yang kita sayangkan adalah dibikinnya terlalu pelin-pelan, terlalu mendengarkan kata-kata yang ada di kiri kanannya. Kalau cowok ya, begini ya. Ketika ada kita harus mengakui ya bahwa semua orang Kristen itu semua pintar-pintar, diakui sama Dewa. Tetapi tidak ada satupun yang jujur. Bahkan sekelas profesor sekalipun, sekelas dokter sekalipun, ketika kita berbicara, ketika kita berdiskusi soal agama, itu mereka mati. Mati mereka sama umat Muslim. Dewa sendiri ya, SD dalam lulus, TK dipecat. Tetapi alhamdulillah, kalau untuk mengenai soal ajaran, insya Allah Dewa yang berakal, tidak bisa yang menyangkali Dewa. Nah itu. Kenapa?
Jadi lupa, Dewa. Begini, tadi kakak Bang Yul mengatakan begini ya. Terkadang Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Tetapi kita harus selalu yakin bahwa Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Karena apa? Allah Maha mencukupkan. Itu aja deh.